Jalan hidup tak selamanya mudah. Berbagai cobaan, berbagai rintangan silih berganti. Hanya Yesus selalu menemani. Saya nggak menyalahkan rumah sakit karena memang banyaknya pasien dan tenaga medis yang kurang. Sampai terbengkalai istri saya. Dia buang air besar nggak ada yang ngurus. Dia Saking sibuknya suster. saking nggak taunya saya apa yang terjadi di sana. Dipencet-pencet bel suster tidak respons. Kebayang dia sampai ngomong, saya ngerasa lebih rendah dari binatang. Itu saking dia lagi terpuruknya ya. Ada Dia satu lagi kamar berapa sedih. orang sih? Sendiri apa gimana? Dia banyak kan bro. Dia sampai Bangsal gitu ya. dia di kamar katanya. Oh di kamar. Iya, dia sampai ngomong ini harus pindah kamar. Ini panas banget, sampai sesak nafas. Itu ketika Sensen infus keluar darahnya lagi, ngamuk saya ke rumah sakit, telepon itu. Tak suruh gitu sampai akhirnya difoto. Pak sudah ya Pak, itu dari rumah sakit. Iya, iya. Sudah ya Pak, ya tolong diperhatikan ya suster kalau misalkan ada temuan-temuan langsung ya. Saya nelponin terus dia angkat itu humasnya. Keselnya nih, ampun kok, gitu kan? Iya, iya. Kayak istilah kami kita pasrahkan keluarga kita ya Iya. ke rumah sakit, ke ya. tempat yang menjamin apa namanya kesehatan Iya. keluarga kita, tapi perlakuannya seperti itu kan. Tungguin nggak boleh ya. Tungguin nggak boleh, terus juga konteks susah. Karena itu waktu itu memang keadaan luar biasa ya. Makanya itu saya nggak nyalain rumah Keadaan sakit. luar biasa sekali, kebayang Semua rumah sakit hektiknya kayak rumah sakit. Iya, kayak gitu. Kan mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi gelombang ledakan seperti ini lagi ya. Jadi istilahnya kalau dibawa ke rumah sakit sebenarnya Hmm. ya lebih baik di rumah sih ya. Nah itu makanya saran-saran dari tetangga-tetangga orang-orang yang sudah berpengalaman dengan isoman karena tahu bagaimana kondisinya. Cuman kalau kondisinya seperti Sensen juga yang ada komorbid memang agak sulit juga untuk Iya, ditangani sendiri di Serba salah sebenarnya. Serba salah. gitu, serba salah gitu. Di rumah sakit dia terbengkalai, Iya. di rumah juga kita nggak ngerti harus apa gitu kan. Dan luar biasanya Tuhan itu kirimkan orang yang bisa memberikan saya akses untuk punya perawat yang bisa ngurus Sensen secara pribadi. Akhirnya sewa perawat pribadi, puji Gitu. Tuhan. Dari rumah sakit itu. Iya, dari rumah sakit itu ada Jadi bentuk khusus, tim iya, iya. tim khusus yang bisa care ke Sensen itu saya puji Tuhan banget. Setelah saya deal, Sensen langsung diambil dibawa ke ruangan khusus yang lebih layak, AC-nya apa namanya AC. ada gitu kan, dia nggak ngerasa gerah dan dirawat dengan baik, puji Tuhan kok. Dan sampai akhirnya Sensen bisa dapat penanganan ICU pun langsung itu apapun yang dia butuhkan itu langsung semua. Jeda dari masuk ke yang bareng-bareng rame-rame, terus dapat perawat, terus sampai dia akhirnya masuk ICU tuh masih ingat nggak berapa Lupa blank saya masih blank itu, tapi Ya, adalah beberapa harinya ya sampai tapi dia itu akhirnya puji masuk Tuhan ICU. banget dia nelfon. Oh, Sensen malah sempat kasih tahu harus masuk ke ICU gitu ya. Oh, ICU apa yang dapat perawat nih? Bukan yang ICU. Oh, yang ICU. Yang perawat. Yang perawat itu Yang tiba-tiba bukan perawatnya juga. Oh, perawatnya juga. Perawatnya juga itu nelfon Pak Frans, ini Pak Frans mau nggak ada perawat yang bisa gitu. Langsung saya dia mau. nawarin. Langsung saya mau, ini yang saya butuhkan. Dan itu posisi saya ketika itu lagi ada di luar rumah, lagi naruh Rottweiler Momo dan Ciko. Tiko. Kami pelihara Rottweiler sudah gede-gede itu, terbengkalai nggak bisa kasih makan kan, saya sakit, Sensen ada di rumah sakit, saya open adopt, akhirnya dapat orang yang mau, dia mau tapi minggu depan baru ngambil. Saya yang bilang saya nggak bisa kok, saya aja yang antar, saya antarkan ke sana. Begitu saya sudah mengantarkan itu, terus saya arah pulang ada Indomaret, saya berhenti di Indomaret mau belanja roti lagi. Nah itu telepon masuk, puji Tuhan itu kok langsung saya deal, oke. Benar-benar pertolongan Tuhan terasa banget ya. Terasa banget. Dan ini for your information aja, untuk anjing jenis Rottweiler sudah besar, 2 ekor pula,
dalam keadaan pandemi ada yang mau nampung. Puji Tuhan banget ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan baru. Puji Tuhan. Nah, kalau yang pelihara anjing pasti tahu betapa sulitnya kita open adopt untuk anjing-anjing jenis Rottweiler, guard dog ya, pitbull itu nggak gampang, apalagi masa pandemi. Pertolongan Tuhan luar biasa. Ada yang lucu ya, ketika saya keluarkan itu, ternyata di kennel itu sudah ada Rottweiler. Gong itu anjing saya langsung pasang tambang perang. Saya keseret. Dan untungnya yang mau mau piaranya nggak jadi deh nggak jadi. Untung nggak kayak gitu. Untung orangnya nggak ada di tempat, cuma karyawannya aja. Jadi nggak ngelihat ya. Nggak ngelihat. Untung kok itu kok. Saya keseret anjing saya sendiri, yang biasanya anjing saya tuh takut. Sama saya tuh takut banget karena memang saya didiknya benar-benar bondingnya bagus lah gitu kan. Nah itu sampai keseret. Dikiranya saya karena nggak ada tenaga sih ya, dikiranya saya memperbolehkan dia untuk nyamperin gitu. Kayak gitu. Saya sampai mohon Ciko tenang ya. Sampai gemeter saya tuh. Itu pahit juga ya friends, ngelepasin Ciko sama Momo ya. Anjing yang udah kita pelihara ya udah sayang banget, berat juga ya. Semua yang untuk orang tua barunya Ciko sama Momo, thank you banget. Udah mau bantu, udah mau dititipin. Bener itu, gak gampang itu. Semoga Ciko sama Momo jadi berkat ya di tempat yang baru. Karyawannya aja gak berani deket. Semua saya masukin sampai ke kandangnya, ngelepas list, saya kasih minum, saya kasih bola, mereka suka main bola. Terus habis itu kita balik lagi ke Shenzhen. Habis itu berarti udah dapat perawat berarti ya? Sudah dapat perawat, sudah ditanganin dan intens itu informasinya. Pak, Ibu butuh ini, Pak, Ibu mengalami ini, mengalami itu, ada videonya, saturasi sekian, itu beda jadi banget. Jadi susternya selalu update-nya? Saya plong banget kok. Puji Tuhan ya. Dan saya langsung bikin grup keluarga kan. Sebelumnya saya sudah bikin grup keluarga di mana grup itu sebagai informasi dan mohon petunjuk. Mohon petunjuk apa yang harus saya lakukan karena saya mikir sendiri nggak akan sanggup. Saya sendiri sakit loh, gitu kan. Jadi memang terbuka itu dari awal. Transparan dulu kondisi kami seperti ini, update dari perawat juga saya sampaikan di grup tersebut seperti itu. Tapi akhirnya Shenzhen masuk ke ICU ya. Setelah beberapa hari itu ya berarti ya dia masuk ke ICU. Itu waktu di ICU-nya dia sadar atau ini? Oh masih sadar ya? Sadar. Oh, malah sempat pamitan ya? Kasih tahu mau masuk ICU ya? Itu bikin saya stres banget kok itu ketika itu tuh. Sampai nangis. Iya, saya sampai nangis. Nangisnya berarti udah di waktu dia masuk ICU. Jadi ya sebelumnya juga kan karena kesel banget kan saya diperlakukan kayak dia cerita sendiri, saya diperlakukan kayak binatang. Saya buang air besar aja sembarangan kayak gitu kan. Nah itu sudah nangis banget ya. Nah terusnya lagi ketika itu mau masuk ICU video call. Dia video call lewat handphone perawat gitu. Pak Frans, ini ibu mau ngomong. Ayang. Sudah gitu, manggil saya ayang gitu. Thank you ya. Dia ngomong gitu loh. Thank you ya. Thank you, kenapa? Gitu. Dia bilang aku mau pindah ruangan gitu. Thank you ya semuanya. Waduh. Kok kayak mau pamitan? Iya benar. Ngomong apa sih tak gitu, dan semua tak rekam. Semua video call saya dengan istri saya rekam, gitu. Semua saya rekam gitu kan. Terus akhirnya saya bilang kamu bakal baik-baik saja, jangan khawatir gitu kan. Dan dia tetap bilang saya thank you kayak gitu, jaga diri baik-baik dan sebagainya. Guys, saya diakhiri itu video call, dia dapat penanganan, saya sampaikan ke grup keluarga, saya ngomong saya panik. Kalian sudah pamitan artinya apa gitu kan? Ya. Dan di situ banyak orang baik yang menolong kok. Saya tuh nggak sadar kok, nggak sadarnya gini. Selama ini saya pelayanan bermusik ya. Iya. Saya nggak nyadar apa yang saya mainkan itu ternyata itu bisa menjadikan berkat bagi orang. Padahal saya ngerasanya saya cuma menyelesaikan lagu dari intro sampai ending. Orang ngirimin saya, Frans sudah kamu dengerin lagu ini. Itu saya sampai nangis
gila, padahal secuplik lagu yang menurut saya lagu biasa saja, skillnya nggak ada apa-apanya nih lagunya, cuma kayak gitu aja bikin saya gemeter. Ya ampun Tuhan, terima kasih banget lagu ini, saya minta dikirimin lagi. Bahkan ada satu kejadian, saya ke Pujiono, dia bilang, bro saya bikin lagu, sudah recording sekarang lagunya itu, percaya saja. Tidak, dia pakai voice note nyanyi itu untuk Sian-Sian judulnya percaya saja itu lagunya. Dan keluarga ngasih ayat-ayat gila, wah yang selama ini saya terima ayat itu begitu aja sekarang jadi wow, sekarang gila, saya harus ini, saya harus itu. Sampai saya tulis di kulkas, saya tulis itu biar saya nggak lupa ayat itu, karena saya banyak distraction. Jadi benar ya, dalam kesesakan itu kuasa Tuhan itu benar-benar kelihatan jelas banget ya. Kalau kita lagi baik-baik aja, lagi nggak ada badai, itu kayak lewat begitu, lagu yang lewat begitu, ayat ya dibaca gitu ya. Saya pemain lagunya, iya. Main lagu saya mainin biasa aja gitu kan. Tapi begitu Tuhan kasih kesesakan yang seperti ini, emang benar-benar Tuhan nunjukin banget. Kerasa banget gitu. Kerasa banget. Baca ayat tuh bisa sampai nangis-nangisnya tuh. Gitu ya. Saya sampai nangis. Dan penghiburannya juga wow banget ya. Sampai saya tulis itu gede, kalian papan tulis supaya ketika saya lagi pusing, puyeng kayak gitu, ruwet, saya lihat di depanku itu kekuatan tulisan-tulisan itu, ayat dari ayat-ayat Alkitab itu ya. Percaya saja itu. Nah, lagu percaya saja bagi saya pribadi ini kayak digambar saya tuh. Gambar sama Tuhan, sudah Frans, percayakan saja kepada saya, itu intinya lagu itu tuh. Tuhan itu udah rilis sepertinya baru di RBI pernah dinyanyikan, di PPI juga nggak tahu rilisnya apa belum. Kalau sudah rilis nanti linknya kita kasih di bawah. Iya. Nanti kita konfirmasi dulu sama Bapak Pujiono. Iya, intinya lagu itu menceritakan tentang kami di situ, dimana saya akhirnya yang awalnya nggak ada arah, akhirnya saya percaya banget sama Tuhan. Saya ngomong, oke Tuhan, saya percayakan Sian-Sian padamu, saya percayakan bahwa semua situasi ini akan baik-baik saja. Dan akhirnya saya bisa ngomong, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Tuh, awalnya saya cuma mohon kesembuhan ego saya. Ego saya semua pasti pengen ya sih. Iya. Gitu. Manusiawi. Dan ketika ada lagu itu, just percayakan saja itu, percaya saja itu, wah gila itu, langsung buat saya punya sudut pandang yang berbeda tentang situasi ini. Ya, semoga lagunya cepat dirilis biar bisa didengar. Sama semua bisa jadi rema buat yang lainnya. Amin. Terus berapa lama tuh kan ini? Oke. Setelah enggak, itu cerita malam itu dulu. Itu nggak bisa tidur kok. Setelah masuk nangisnya bukan main, saya itu sampai nangis, sampai gemetar. Dan puji Tuhan yang bisa menenangkan saya selain lagunya Pujiono itu lagu saya sama Sian-Sian. Saya juga punya banyak lagu sama Sian-Sian. Saya punya, boleh dicuplikin nanti ya di sini ya. Enggak, saya punya home recording juga di Jakarta kayak gitu. Kami juga sering bikin konser lagu pakai cuma voice note. Jadi voice note banyak, ada judul-judulnya. Itu yang bikin saya bisa tidur kok. Dengerin itu ya. Itu bisa tenang, sampai di grup itu juga sampai saya kirimkan ke keluarga bahwa ini adalah lagu kami. Kayak gitu, ini yang bikin saya tenang. Dan akhirnya paginya ada kontak dari rumah sakit, Pak Ibu sudah saturasinya baik. Ketika itu pakai ventilator, ternyata di ICU itu pasang ventilator. Wah, plong banget itu kok saya. Ternyata ini caranya. Percaya ya, ternyata Sian-Sian harus melalui masa ya, seolah-olah dia masuk ICU kan mungkin feelingnya dia kan perburukan, padahal ini adalah penanganan medis yang tepat di saat itu, yaitu pasang ventilator. Dan bilang perawatnya ke saya, itu sudah saturasinya 90 lebih setelah ventilator gitu. Ya puji Tuhan ya loh. Iya. Kayak gitu, puji Tuhan banget itu. Gitu. Terus akhirnya intens video call, cuman Sian-Sian nggak bisa ngomong. Oh, karena sudah dipasangin ya. Ya, ada ventilator. Itu, jadi dia pakai bahasa isyarat, terus pakai tulisan dia nulis. Itu saya pun juga akhirnya, saya tahu, saya juga sama ikutin, saya tulis, saya tunjukin ke dia kayak gitu. Nah, terusnya. Tapi masih bisa dengar kan sebenarnya? Masih bisa ya. Entah kenapa saya itu mendapatkan firasat bahwa akan ada penugasan untuk istri saya dan ada penugasan untuk saya. Karena selama kami di Jakarta itu juga pelayanan di mana-mana.
Sampai kalian menjadi leader ya waktu itu ya? Ya pernah apa namanya mimpin suatu komsel siapa pembelajaran ini Alkitab itu kok. Dan juga udah mulai punya anak-anak adik-adik rohani. Betul. Gitu ya. Betul. Dia bina. Kami mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Gitu. Dan kembali lagi saya punya firasat itu saya sudah sampaikan ke istri saya ketika masih belum dirawat di rumah sakit. Saya ngomong saya nggak tahu kapan dan apa. Kamu pokoknya akan mendapatkan satu penugasan baru dan saya juga. Gitu. Penyakit ini yang kita derita COVID ini itu jembatannya tok, saya bilang kayak gitu. Ini cuma jembatannya aja. Nah, terusnya ada satu peristiwa di mana sien-sien itu dikabarkan mengalami perburukan yang luar biasa. Saturasinya tinggal 20. Waduh, itu mah udah. Saya dikasih videonya kok sama perawat. Dia sudah di bagging. Apa pompa? Iya. Saya ngelihat videonya, itu langsung cepat tuh saya dek gitu kan. Saya lihat videonya saya senyum. Oh malah jadinya udah senyum nih. Saya nangis lagi nih ya. Saya senyum. Gila. Secepat ini kamu dikasih tugas sama Tuhan. Kamu ini lagi ketemu Tuhan, tenang aja. Oh. Dia nih ketemu Tuhan, itu pasti shock dong. Iya. Oh iya, takut awalnya mungkin ya kaget. Musa aja kan sampai tidak berani. Iya. Oh kamu udah ketemu Tuhan ya? Sabar ya, saya bilang gitu. Sabar ya. Sebentar lagi ngobrol gitu kan. Sabar, ini kamu lagi ketemu Tuhan, ada penugasan. Perawat konteks saya, Pak ini ibu mengalami perburukan. Ya, mengalami perburukan. Ya, tenang aja. Nah, di situ Tuhan udah mulai kasih perawat itu ketenangan ya. Iya, tenang aja Mas, saya gitu. Dan nggak lama, nah itu baru mengalami mujizat itu. Ada video-video baru yang dikirim ke saya. Video yang pertama adalah tiba-tiba saya dikasih video Sensen menulis. Dari saturasi 22 bisa menulis. 20. Oh 20 bisa menulis. Tiba-tiba menulis. Oh bangun dia berarti. Ya. 20 kan pasti bisa nih Frans. Ya. Terus habis itu ditunjukin tulisannya plus ada wajah Sensen. Ya. Terus pas posisi 20 itu udah nggak sadar. Harusnya dia nggak sadar. Mungkin sadar 20. Okay. Terus nggak lama setelah itu masa kritis hilang berakhir. Terus perawatnya nelfon saya. Perawatnya ini bukan orang Nasrani, ya. Dia nelfon, Pak, saya mau nanya, Frans. Ya Mas, gimana? Apa sih arti kata mujizat? Dia nggak tahu. Kenapa Mas tanya kayak gitu? Karena barusan ibu nulis seperti itu. Ibu itu artinya saya. Oh gitu. Gimana sih ceritanya Mas tadi? Jujur ya Pak, ibu itu tadi mengalami perburukan, saturasi sudah 20 dan biasanya itu lewat Pak. Itu sudah meninggal biasanya. Tapi yang kami lihat itu berbeda, kami sampai bingung. Saturasi Sensen 20, Sensen di bagging, terus tiba-tiba setelah berapa lama di bagging, Sensen melek dan dia bangun dari kasur itu sampai bingung orang-orang rumah sakit itu ya, perawat yang ada di situ. Cici mau kemana, ditidurin lagi, Cici mau kemana, dia kan nggak bisa ngomong. Dia minta kertas sama pokoknya. Dia terus tulis, nah itu yang di video ini. Itu. Terus dia habis itu setelah selesai tulisannya dia tunjukin di foto. Tulisannya gini, Pak, saya mengalami penglihatan dari Tuhan untuk melakukan mujizat untuk orang lain, maka itu saya harus segera bangkit. Sejak itu saturasi langsung naik dang sampai 92. Tulisannya boleh dimasukin? Boleh? Ada fotonya. Nanti tulisannya kita taruh di sini. Ada fotonya. Gambaran besarnya itu. Emang tulisannya jelek sih aslinya. Nanti kita potong. Cuma tulisannya jelek gitu ya. aja. Tulisannya jelek. Jadi langsung dapat naik lagi, naik lagi. Naik 92 kok. Terus saya ngomong, Tuhan, kamu tuh habis ketemu Tuhan. Pasti shock. Tenang aja, di sini saya ya. Gitu. Saya sudah punya firasat bakal kayak gitu, dan saya kembali lagi ke perawat itu, akhirnya saya jelaskan ini loh mujizat itu seperti ini. Saya sampai ngomong Bapak sama Ibu ternyata ya saya ngomong, saya pelayanan itu kan Pak, kalau memang begini ceritanya Pak, saya yakin Ibu akan sembuh. Dia bilang gitu. Puji Tuhan, yang perawat yang hopeless pun dia punya apa namanya, tiba-tiba kayak ada pengharapan Ada pengharapan gitu tuh. Wah biasa tuh, saya tuh udah ngelakuin mujizat, sudah ngajar loh dia tuh.
Sudah ngajar Dia pasti kesaksian ya. Dia menyatakan Tuhan di kondisi Iya. kondisi apapun. Luar biasa banget ya Tuhan pakai Sensen ya. Keren banget. Luar biasa. Bangga ya. Bangga banget. Bangga sama Tuhan yang pakai Sensen. Luar biasa. Bangga banget saya. Berarti seluruhan itu tahu ya, perawat semua tahu ya ada ternyata. Iya, perawat tahu. Perawat yang ngurus istri Iya, saya kan iya. perawat kan dibagi-bagi juga kalau gitu. Perawat itu tahu kisah itu. Gitu. Dan salah satu telepon saya. Luar biasa. Luar biasa banget. Dan ya. ketika giliran saya pun juga ada kok. Oh ada, sebenarnya ngalamin juga. Ngalamin. Itu saya juga takut sih ceritanya aslinya saya juga ngomong ke Foni itu takut tapi setelah saya mengalami pelepasan saya nggak ragu buat cerita karena Nah, ini nanti di sesi kedua. ya Kita lanjutin ini nanti di sesi kedua. yang pelepasan. Pelepasan. Makanya nanti ikutin habis ini pasti ada sesi keduanya tentang khusus tentang pelepasan dan teman-teman lamanya Frans. Nah, kalau habis waktu dari yang Sensen akhirnya dapat penugasan, ya istilahnya di situ berarti dia menyatakan bahwa Tuhan itu ada, Yes. Tuhan itu nyata, Yes. di saat itu nyata dan memang benar Sensen akhirnya sembuh. Tapi sembuh di sini kan menurut manusia, menurut orang dunia, dan menurut Tuhan. Nah, dari jarak kejadian dia menulis itu sampai dia sembuh, Tuhan bolehin dia pulang ke surga, itu berapa lama Frans? Nah, pertanyaan bagus. Saya Lupa. ya nggak lama lah 3 atau 4 hari. Saya 3-4 hari setelah itu, Ya. akhirnya Tuhan izinkan Sensen untuk benar-benar sembuh ya. Iya, Pulang ke surga. iya, betul. Jadi memang ketika saya dikabarin istri saya tidak ada itu saya sudah punya feeling bahwa saya harus bukan feeling istri saya meninggal ya, tapi saya harus ada di dekat rumah sakit itu nggak pulang. Itu mobil ya isinya panci, kompor, telur mentah. Kayak orang mau camping. Saya camping. Kayak mau camping. Karena tadi sudah saya ceritakan saya dapat parkir di atas lantai 5. Saya masih sakit. Jadi kalau tengah malam lapar saya harus turun ke bawah, nggak sanggup kayak. Udahlah makan di tempat aja. Makan di tempat kok. Sampai saya Udah bawa gak rewel-rewel deh apa yang ada aja gitu. sampai saya bawa meja, kursi juga ada yang portable. Iya, Itu iya. Bener-bener camping. benar-benar camping, bawa baju itu benar-benar. Kebetulan saat terakhirnya saya mau pulang Saya ada di sana. di situ terus. Saya ada di situ ketika dapat kabar jam 03:39 ya. Di situ saya sudah ada di rumah sakit dan siap, dan ketika dapat kabar itu ya oke, saya akan datang ke humas, saya akan ngobrol urus semua gitu. Dan itu kayak memang ada penghiburan luar biasa, sedih tidak, nangis pun tidak, tetap tegar dan tetap fokus karena memang harus diurus dengan baik ini, tidak boleh telat Dengan cepat juga. dengan ya. cepat ini nih gitu. Sudah ada apa ya? Tuhan sudah mengarahkan bahwa Sensen memang sudah sembuh, jadi tidak ada lagi yang perlu Ya. disedihin gitu ya. Walaupun kalau secara daging, secara manusia, saya sahabatnya aja sampai sekarang masih kerasa sakitnya gitu ya, ditinggal, apalagi keluarga, apalagi orang-orang terkasih gitu kan ya, pasti ya. Tapi waktu itu bener-bener istilah air matanya Frans sudah ya, waktu dipamitin sama Sensen mau masuk ICU ya, air matanya udah sampai di situ. Di sini tuh udah bener-bener isinya udah sukacita aja ya. Sukacita. Yang saya pikirin adalah sukacita karena yang namanya kematian, tubuh akan mati, tapi iman itu abadi. Ya. Gitu ya. Iman itu abadi. Benar, saya melihat bahwa apa yang saya sedihkan dari kepergian istri saya gitu, yang tersisa hanya bangga dan sukacita kok. Iya. Dia tetap memelihara iman sampai di akhir pertandingan hidupnya. Ya, luar biasa ya. Justru saya yang malah menenangkan dia waktu nelpon itu. Dia nelpon itu nangis, Frans, Sensen kenapa Frans? Nafasnya sampai, saya ngomong, Siap. Ci, tenang Ci, tarik nafas. Dan itu puji Tuhan ya, bukan cuma Cici. Iya. Banyak orang yang saya tenangkan malah kok. Jadi Itu, malah nenangin orang-orang. ya, Nenangin orang-orang, bukan kita yang ngelus-ngelus Frans ngelus-ngelus orang-orang untuk tenang itu gitu sumpah ya. itu kayak gitu. Sampai Itu kebesaran Tuhan luar biasa. Sampai perawatnya juga bilang, Pak Frans, saya di sini bukan orang baru. Dia bilang gitu, dan selama saya kerja di sini nggak pernah lihat orang setegar Bapak. Sampai dia bilang, Pak, saya mau ikut prosesi pemakaman ibu sampai selesai.
Dia yang bawa mobil sendiri sama teman-temannya ikut sampai gitu. Karena kagum gitu, dia bilang kagum. Terus saya bilang bahwa Mas adalah orang baik yang dikelilingin orang-orang yang dicintai. Ketika Mas diizinkan Tuhan mengalami orang-orang itu harus berpulang, Mas harus ingatlah kisah saya biar Mas cepat pulih. Saya bilang ya, dan ini juga berlaku untuk semua yang betul. mendengarkan. Tidak ada duka cita. Tidak ada duka cita. Jadi jangan salah pengertian juga ya Frans ya, jangan salah mengerti juga. Mungkin kadang-kadang kan kalau orang yang belum nyampe nih ke fase ini gitu, melihatnya kok kayaknya ditinggal istri atau ditinggal yang terkasih segitu tegarnya tuh, orang-orang kadang-kadang mikirnya yang apa ya ini ya, kok kayak gini ya, mungkin ada yang seperti itu ya. Betul. Kan tidak tahu bahwa proses Tuhan memproses tuh sampai seperti ini, gitu ya. Ya, dan memang selama ini kan hanya apa ya, orang itu bisa hanya ngomong bahwa mengucap syukur dalam segala hal. Oke, buktikan itu. Dan saya sudah buktikan. Ya. Saya sudah buktikan bahwa saya mengucap syukur. Ya ampun Tuhan, puji Tuhan, saya dipercaya Tuhan mengalami ini semua. Berarti level saya ada di situ Tuhan. Tuhan sanggupkan untuk sampai ke situ. Itu bangganya minta karena ampun. kalau bukan Tuhan yang sampein ke situ nggak mungkin sanggup ya Frans. Ya. Maunya sih nangis guling-guling kan. Dan ketika saya ada, misalkan saya ada sesi nangis guling-guling, itu istri saya mungkin terbengkalai. Nggak terurus dengan Jenazah baik. istri saya mungkin terbengkalai. Iya, tidak terurus dengan baik. Karena saya ngurus itu yang bisa datang ke rumah sakit itu ya memang kebetulan saya memang ada di situ. Saya bolak-balik pulang dulu, minta tanda tangan RT RW dan waduh sebagainya gitu kan. Tidak mudah lah ya. Tidak mudah. Memang saya di akhirnya dibantu oleh teman-teman. Gitu. Tapi kan yang ngawalin itu kan yang ada di lokasi kan saya dulu tuh. Gitu. Teman-teman dan keluarga itu akhirnya support setelahnya gitu kan. Pada saat di titik itu memang harus ada keputusan yang tepat gitu, dan menangis, bersedih, terpuruk ketika itu tidak ada dalam prioritas saya. Jadi harus tegar, harus benar-benar ngurus dengan baik semuanya. Gitu. Tuhan topang sampai segitu. Sampai segitu. Jadi dihibur, benar-benar dihibur, ada penghiburan. Iya, Gitu. luar biasa banget. Saya yang setiap 5 langkah ngos-ngosan ketika itu hilang. Langsung dadakan. Lancar. Tuhan langsung kasih kekuatan yang full power ya. Power. Bener, full power. Gitu. Dan itu saya Tapi belum pada saat keadaan yang aku di rumah sakit segala macam, sempat mengucap syukur nggak? Ya pasti kok. Sempat ya. Pasti mikirnya itu ada. Iya. Gitu ya. Akan sangat ini ya, konyol ketika kita mengalami diizinkan Tuhan mengalami ini semua terus menyalahkan beliau. Waduh, konyol sekali buat saya. Ini kehendakku loh, Frans. Bisa apa kau? Gitu kan? Ya. Tuhan akan berkata seperti itu. Ini kehendak Tuhan dan Sen sudah ada di tangan yang tepat. Gitu. Karena kunci untuk masuk hadirat Tuhan yang mengucap syukur. Iya kok. Coba cek di sini Mazmur 100. Betul. Kunci untuk masuk hadirat Tuhan, kita harus mengucap syukur. Yes. Itu aja sih. Simple. Cuman bisa apa enggak? Kata-katanya simple. Iya. Waktu ngerjainnya benar-benar butuh pertolongan Tuhan 100%. Karena kalau manusia nggak mungkin bisa. Ya kalau manusia nggak mungkin bisa. Jadi benar-benar perlu berserah. Kuncinya kecil ya? Ini merinding loh. Cuma ngebukanya susah ya? Merinding. Merinding banget nih. Merinding banget. Nanti akan panjang ya. Maksudnya di sini ketika saya melihat itu, saya langsung pamitan sama saya kalau ke atas dulu ya. Saya bilang gitu, sebentar aja, saya ambil sesuatu. Ketika saya di atas, saya berdoa kepada Tuhan dan saya ngomong ke Tuhan bahwa Tuhan tolong hentikanlah pendarahan istri saya sebagai gantinya. Saya akan hilangkan semua sihir saya. Sihir? Serius. Sihir. Kita pending dulu cerita Sen, kita masuk sini dulu ya. Sepanjang jalan hidupku selalu Yesuslah Tuhan, Yesus penolong di setiap waktu. Selama ada Yesus di hati,
selama ada Roh Kudus menghibur, takkan ku takut ataupun gentar. Percaya saja, biarlah Tuhan turut bekerja, kuasa-Nya nyata terjadi sempurna. Ku percayakan semua padamu, percaya saja, Yesus menolongku. Hanya Yesus selalu menemani, tangannya menopang sepanjang jalan hidupku selalu. Yesuslah Tuhan, Yesus penolong di setiap waktu. Selama ada Yesus di hati, selama ada Roh Kudus menghibur, takkan ku takut ataupun gentar. Percaya saja, biarlah Tuhan turut bekerja, kuasa-Nya nyata terjadi sempurna. Ku percayakan semua padamu, percaya saja, Yesus menolongku. Dengan imanku percaya, ku tak akan takut, Yesus penolong. Dengan yakin ku kan berdiri, dengan imanku kan percaya kepadamu. Selama ada Yesus di hati, selama ada Roh Kudus menghibur, takkan ku takut ataupun gentar. Percaya